Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 30 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemirsa, kita awali Jambi hari ini dengan informasi pemerintah Kabupaten Sarolangun memperpanjang penetapan status siaga darurat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung dari tanggal 25 Januari hingga 14 hari ke depan. Pasca banjir dan tanah longsor yang terjadi 11 Januari 2024 di wilayah Kabupaten Sarolangun, pemerintah Kabupaten Sarolangun menaikkan status dari siaga bencana menjadi siaga darurat bencana sejak 12 Januari hingga 25 Januari 2024, kemudian diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, penetapan status siaga darurat bencana alam berdasarkan surat keputusan penjabat Bupati Sarolangun yang meminta tim gabungan, terutama BPBD, untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana alam sehingga bencana banjir dan tanah longsor bisa ditanggulangi sedini mungkin. Sementara perpanjangan status siaga darurat berpedoman dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Untuk status siaga memang kemarin tanggal 25 dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 25 Januari 2024 ini. Berdasarkan prediksi dari BMKG Provinsi Jambi, puncak musim hujan di Kabupaten Sarolangun akan terjadi hingga bulan Maret mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, 7 kecamatan di Kota Jambi masih terendam banjir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Rido Akbar. Selamat sore Rido, di Kota Jambi kecamatan mana saja yang terdampak banjir? Yang tinggi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Salah satunya di Kota Jambi, di mana hal ini mengakibatkan sejumlah daerah di Kota Jambi terendam banjir. Kairani dan juga saudara, tercatat hingga saat ini sudah ada sekitar 17 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Jambi yang terdampak banjir. Di antaranya yaitu Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk, Telanai Pura, kemudian Kecamatan Pelayangan, Pasar Jambi, Palmerah, dan Kecamatan Danau Sipin. Dan Kairani, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Danau Sipin, tepatnya di kawasan Legok, Kota Jambi, di mana wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terdampak banjir. Kairani. Ya Rido, bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir saat ini? Ya Kairani, berdasarkan data BNPB Kota Jambi, hingga saat ini secara keseluruhan banjir telah merendam 98 rumah warga yang berdampak terhadap 508 jiwa di Kota Jambi. Berdasarkan pantauan kami, memang sebagian besar warga masih bertahan di rumahnya dengan dimana ketinggian air di Kota Jambi sendiri itu berkisar antara 20 hingga 100 cm. Dan warga mengaku bahwa bencana banjir kali ini juga cukup mengganggu aktivitas ataupun kegiatan mereka sehari-hari, Kairani. Sudah berapa lama banjir merendam rumah warga, Rido? Ya Kairani, berdasarkan pengakuan warga setempat, memang banjir telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Tetapi banjir terparah terjadi pada tanggal 28 Januari lalu, di mana banjir merendam sebagian besar wilayah di kawasan Lego ini. Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa dalam upaya mengurangi beban warga yang terdampak, pemerintah Kota Jambi juga telah menyalurkan bantuan sebanyak 810 paket kepada warga yang terdampak banjir. Sementara dari BMKG Kota Provinsi Jambi, maksud kami, memprediksi bahwa puncak musim penghujan kedua akan terjadi pada bulan Maret hingga April 2024 mendatang. Sehingga warga diminta untuk tetap waspada akan naiknya Sungai Batanghari. Demikian Kairani. Baik, terima kasih Rido Akbar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
Saudara, debit air yang menggenangi pemukiman warga di kawasan Kelurahan Tanjung Raden berangsur turun. Menurutnya, permukaan air ini dirasakan masyarakat sejak 5 hari terakhir. Di kawasan Kelurahan Tanjung Raden, seberang kota Jambi berangsur menurun. Menurunnya permukaan air ini dirasakan warga sejak 5 hari terakhir. Ketua RT 4 Andul Kenny mengatakan, sejak 5 hari terakhir air mulai menurun hingga beberapa sentimeter dari sebelumnya yang merendam akses jalan. Kini jalan di kawasan Tanjung Raden tidak lagi digenangi air. Meski menurun, warga masih merasa khawatir akan potensi kembali meningkatnya permukaan air dalam beberapa hari ke depan. Hal ini dikarenakan daerah hulu masih dilanda banjir. Lebih kurang sekitar 5 hari. Penurunannya baru sekitar 25 sampai 30 cm. Kemarin jalan yang kita bijak ini tenggelam nih. Ini banjir nih sudah bertahan lagi. Limpahan dari Tebo itu. Jadi masih ada kemungkinan bunga sekarang masih ada kemungkinan naik, Pak? Iya. Nah, mungkin kita 2-3 hari nyampe ke Jambi. Menurut data milik Pemadam Kebakaran Kota Jambi, ketinggian permukaan air Batanghari pada hari Senin kemarin mencapai 14,53 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan debit air sungai yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, korban rumah roboh akibat banjir di Tanjung Raden, seberang kota Jambi, akhirnya menerima bantuan. Kali ini korban menerima bantuan sembako dari anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus. Ratu Mas Salmah, korban rumah roboh di RT 8 Kelurahan Tanjung Raden, seberang kota Jambi, akhirnya menerima bantuan. Bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan bisa digunakan dengan baik. Bantuan berupa alat dapur dan sembako seperti beras, telur, susu, mie instan, dan lainnya diserahkan langsung oleh anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasan Basri Agus. Selain sembako, HBA juga memberikan kasur dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Hasan Basri Agus mengatakan, pihaknya juga telah meminta pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi untuk menyalurkan bantuan kepada korban. Diharapkan korban bisa mendapatkan bantuan bedah rumah agar rumahnya bisa dibangun kembali karena saat ini korban masih mengungsi di rumah tetangga. Ke sini begitu dapat berita laporan dari Epi dan Bedoni beliau Rini tentang adanya terjadi musibah terhadap kedua bapak dan ibu ini. Rumahnya tidak tahu apa, pokoknya langsung ambruk. Untung masih sempat keluar dan Allah masih menyayangi beliau 3 beranak. Dan rumahnya kondisi ini seperti ini dan saya pikir nanti akan ada tindak lanjut dibantu oleh pemerintah. Dan dari pihak saya, karena saya ini di Komisi 8, memang membidangi Departemen Sosial. Hari ini saya bawa ini dan samping secara pribadi saya juga ngasih bantuan gitu pada beliau. Sebelumnya, 1 unit rumah panggung roboh karena terendam banjir. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya pasokan dari petani. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau mengalami kenaikan. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah sudah berlangsung sejak 1 pekan lalu. Naiknya harga cabai merah dipicu oleh kurangnya pasokan dari petani yang disebabkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen akibat terdampak banjir. Seorang pedagang, Linda, mengatakan, meski harga cabai merah mengalami kenaikan, namun berbeda dengan bawang merah yang justru mengalami penurunan harga. Sebelumnya harga bawang merah dijual Rp28.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Apakah harga cabai tersebut mengalami kenaikan, Bu? Kenaikan kadang tidak stabil cabai, kadang naik kan, kadang terus turun. Sebelum ini berapa, Bu?
kemarin masih ngejar 40. Untuk selain cabai, untuk harga bawang berapa, Bu? Harga bawang turun Turun berapa, Bu? 20.000. Sebelum ini harganya? 28. Meski terjadi kenaikan harga di sejumlah kebutuhan pokok, namun diakui oleh pedagang untuk daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ketersediaan menipis berdampak terhadap tingginya harga jual sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi. Harga jual beberapa bahan pangan seperti tomat yang sebelumnya sempat turun di harga Rp20.000 per kilogram, kini naik kembali menjadi Rp24.000 per kilogram. Terung juga tercatat naik, biasanya Rp7.000 per kilogram, saat ini dijual Rp12.000 per kilogram. Bahan makanan lain yang masih tinggi yakni bawang putih, dijual Rp38.000 per kilogram. Untuk cabai merah dijual Rp40.000 per kilogram. Seorang pedagang, Susi, mengatakan kenaikan harga sejumlah bahan pangan dikarenakan persediaan menipis. Minimnya pasokan diduga karena para petani gagal panen disebabkan oleh banjir. Untuk sekarang harga tomat kami jual 24. Standarnya berapa, Bu? Ya biasanya kan cuma 10.000, 12.000. Kalau sekarang kan lebih dari 12.000 tuh udah banyak nih yang mahal. Di Muaro Jambi kosong ya? Kalau dari Muaro Jambi kayaknya udah ada barang karena banjir. Selain terung, untuk timun gimana ya? Kalau untuk timun merosot harganya sampai 4.000. Sebagian pedagang mengaku sejumlah bahan pokok yang dijual di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi didatangkan dari luar kabupaten. Pedagang khawatir apabila tidak ada intervensi dari pemerintah, harga komoditas lainnya juga akan ikut naik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rawan banjir. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Kita awali segmen ini dengan informasi ratusan TPS di 9 kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. KPU meminta badan ad hoc untuk memantau perkembangan setiap hari. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat 147 tempat pemungutan suara rawan bencana. Lokasi rawan banjir itu ada di 9 kecamatan, yakni Rantau Rasau, Mendahara, Bendahara Ulu, Dipah Panjang, Kuala Jambi, Dendang, Sadu, Sabat Timur, dan Berbak. Kecamatan Berbak menjadi wilayah yang terparah terendam banjir. Berdasarkan laporan BMKG Jambi, curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi pada bulan Februari 2024. Kondisi ini berdampak meningkatnya debit air di Sungai Batanghari yang berpotensi menyebabkan banjir. TPS yang berada di wilayah perairan berpotensi terendam banjir. Kondisi ini dapat mengganggu pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Untuk itu, KPU meminta badan ad hoc di tingkat PPS dan PPK secepatnya melaporkan kondisi wilayah TPS yang rawan banjir setiap hari agar bisa diantisipasi, mengingat masih ada waktu untuk menyosialisasikan ke warga jika terjadi perubahan lokasi TPS. Itu ada 9 kecamatan yang terdampak TPS-nya yang terdampak banjir. Dari 713 TPS itu ada 147 TPS yang saat ini kondisinya terdampak banjir. Artinya ketika di hari nanti memang kondisi TPS ini kondisi airnya tidak surut, kita mungkin akan mencari lokasi TPS alternatif. Dan ini sesuai dengan petunjuk PKPU 25 dan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Jumlah TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 713 titik. 2 diantaranya adalah TPS khusus untuk jumlah DPT 174.465 jiwa. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, ratusan personel Polres Tanjung Jabung Timur siap diterjunkan untuk pengamanan pemilu 14 Februari 2024. Pergeseran pengamanan dilakukan 3 hari jelang pemilu. Empat 14 hari menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Polres Tanjung Jabung Timur siapkan 305 personel guna memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah hukumnya. Personel tersebut akan ditempatkan pada 713 TPS yang tersebar di 11 kecamatan. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Heri Supriyawan mengatakan, pengerahan personel merupakan bagian dari persiapan untuk menjaga keamanan pada pemilu 14 Februari 2024. Eskalasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari pemungutan suara diperkirakan akan meningkat. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye terbuka yang dimulai dari 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Untuk pengamanan, Polres Tanjung Jabung Timur juga akan mendapat bantuan personel bawah kendali operasi atau BKO dari Polda Jambi sebanyak 66 orang serta 1 kompi Brimob. Sebelum pelaksanaan pengamanan pencoblosan di TPS, seluruh personel yang terlibat harus menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kesiapannya melaksanakan tugas pengamanan di TPS. Pengamanan di setiap TPS tidak sama. TPS berstatus hijau akan dijaga oleh 2 personel anggota Polri. Sedangkan TPS dengan zona merah atau tingkat kerawanan tinggi penjagaan akan diperketat. Pergeseran personel akan dilakukan 3 hari jelang pemilu. Polres Tanjung Jabung Timur akan melibatkan 305 personil dengan backup bantuan personil dari Polda 66 serta 1 kompi Brimob. Untuk personil BKO Polda dan Polres kita terjunkan di TPS-TPS di 713 TPS yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 1 kompi Brimob kita standbykan di Mako Polres Tanjung Jabung Timur untuk mengantisipasi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Kapolres berharap jajarannya tetap menjaga sikap netral dalam pemilu 2024. Tidak boleh ada anggota yang memihak atau mengarahkan masyarakat untuk memilih pada salah satu calon tertentu. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara di Kabupaten Tebo, Saudara, ratusan personel Polres dikerahkan untuk pengamanan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Pengamanan juga akan dibantu puluhan personel dari Polda Jambi. Menghadapi pemilu 14 Februari 2024 mendatang, 305 personel Polres Tebo dikerahkan untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu agar berjalan aman dan lancar. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan, Polres Tebo juga akan mendapat bantuan puluhan personel dari Polda Jambi dan Sat Brimob. Masing-masing personel diberikan logistik untuk menunjang kinerja dalam pengamanan, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara nantinya. Personel yang dikerahkan mulai bertugas di masing-masing TPS mendekati hari pemilihan nanti. Kita berharap nantinya pada tanggal 14, kegiatan pencoblosan dapat secara serentak dilaksanakan di Kabupaten Tebo, dan juga nantinya kita berharap pelaksanaannya itu dapat kita laksanakan dengan lancar, tidak ada gangguan hambatan yang berarti. Meski personel yang dikerahkan tidak sebanding dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Tebo, yakni sebanyak 1044 TPS. Namun untuk menyiasatinya, penempatan jumlah personel disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Jika TPS masuk kategori tingkat kerawanan tinggi, ditempatkan 2 personel. Jika tidak masuk dalam kategori rawan, cukup 1 personel. Sebelumnya, Polres Tebo juga melakukan patroli di beberapa wilayah TPS yang tergolong rawan dalam pengantaran logistik, yaitu TPS yang terletak di perbatasan Kabupaten Tebo dengan Provinsi Riau. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sanksi pidana menanti bagi peserta pemilu dan tim pemenangan apabila mereka melakukan pelanggaran peraturan pelaksanaan kampanye rapat umum. Masa kampanye rapat umum pada pemilu serentak 2024 telah bergulir.
pengawasan kegiatan kampanye di lapangan ditingkatkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengantisipasi atau pencegahan pelanggaran peraturan tentang pelaksanaan kampanye yang berlangsung hingga 10 Februari 2024, Bawaslu berharap peserta pemilu dapat mematuhi regulasi yang telah ditetapkan KPU. Pimpinan Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Elvi Prasetya mengatakan, bagi peserta pemilu maupun tim pemenangan yang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU akan dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492 menyatakan, bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam kampanye rapat umum, dikenakan sanksi berupa kurungan 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Hubungan dengan tempat dan waktu pelaksanaan rapat umum ketika peserta pemilu melanggar berhubungan dengan aturan tersebut, itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, itu di pasal 492 itu dikenakan sanksi pidana pemilu. Di Kabupaten Muaro Jambi, KPU telah menetapkan lokasi kegiatan kampanye, yakni ada 9 titik di 7 kecamatan yang telah ditentukan. Selain zona kampanye, KPU juga menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon dan partai politik pengusung. Selama berlangsungnya pelaksanaan kampanye rapat umum, Bawaslu Muaro Jambi belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, stok belangko cetak KTP di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi mulai menipis. Jelang pemilu ini, ketersediaan belangko hanya 6.100 keping untuk mencukupi 10 hari ke depan. Menjelang pemilu 14 Februari mendatang, banyak masyarakat yang melakukan perekaman dan perubahan data kependudukan. Hal tersebut membuat kebutuhan belangko cetak kartu tanda penduduk di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi mulai menipis. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas mengatakan, stok belangko saat ini masih 6.100 keping. Diperkirakan kebutuhan tersebut cukup untuk 10 hari ke depan. Diperkirakan kebutuhan belangko itu cukup menjelang pemilu mendatang. Jika terjadi kekurangan, pihaknya langsung meminta ke Provinsi Jambi dan pemerintah pusat, sehingga tidak ada kekosongan belangko cetak KTP jelang pemilu. Belangko kondisi ready. Kondisi hari ini belangko lebih kurang 6.100. Kalau kemarin masih sisa 400, tapi karena kemarin juga baru datang staf dari Jakarta kan, jadi dikasih 6.000. Jadi hari ini kita belangko kondisi hari ini 6.100. Artinya cukup. Ya. Karena kalau habis kita juga bisa minta ke provinsi dengan saya juga nanti akan kirim staf ke Jakarta untuk minta belangko. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi juga selalu memonitor jumlah belangko yang ada. Jika kondisi mulai menipis, pihaknya langsung meminta pasokan dari pemerintah pusat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU memberlakukan penyampaian hasil rekapitulasi suara secara online atau melalui sistem informasi rekapitulasi suara pemilu serentak 2024. Untuk daerah yang blank spot atau tidak terkoneksi internet, diperbolehkan menyampaikan hasil rekapitulasi suara secara offline. Pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari. Tahun ini, Komisi Pemilihan Umum menerapkan penyampaian hasil rekapitulasi pemilihan umum serentak secara online melalui aplikasi Sirekap yang berbasis elektronik dan dapat diakses melalui handphone. Namun di Kabupaten Kerinci masih terdapat beberapa wilayah yang terkendala dengan jaringan internet, seperti di Desa Lubuk Tabun, Desa Pasir Jaya, Desa Sungai Kuning, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Gunung Raya. Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan untuk daerah yang masih terkendala jaringan atau blank spot diperbolehkan untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara secara offline. Namun ketika mereka sudah berada di lokasi yang memiliki jaringan internet, para petugas KPPS diharuskan untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara secara online. Yang mana yang sudah terkoneksi dengan jaringan, itu kita langsung serekapnya secara online.
Kemudian kalau memang di situ tidak terdapat jaringan akses internetnya, itu bisa kita lakukan secara offline. Gitu. Offline, nanti kalau sudah bisa kita jangkau dengan jaringan internetnya, baru kita salin ke yang online. Untuk daerah yang memiliki jaringan internet, para petugas penyelenggara pemilu diwajibkan untuk menyampaikan hasil rekapitulasi secara online melalui aplikasi Sirekap. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Merangin pertahankan gelar Duta Bola Provinsi Jambi pada Gubernur Cup 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali informasi advertorial dengan berita Kabupaten Merangin pertahankan gelar Duta Bola Provinsi Jambi. Status ini kembali disandang setelah kesebelasan Merangin FC mampu menjadi juara pertama pada turnamen bola Gubernur Cup 2024. Merangin FC berhasil menumbangkan kesebelasan Bungo FC dengan skor 4-0 pada pertandingan final yang berlangsung seru di Stadion Koni Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Pada babak pertama, pemain kedua kesebelasan saling serang dan saling unjuk kebolehan dalam menggiring bola ke gawang lawan. Setelah berbagai pola permainan ditunjukkan, tak satu pun gol berhasil diciptakan kedua kesebelasan tersebut. Namun sebelum babak pertama berakhir, kesebelasan Merangin FC kembali berubah pola permainan. Sehingga pada menit ke-44 di babak pertama, gol apik berhasil diciptakan pemain Merangin FC Hafid Ali, sehingga skor 1-0 untuk Merangin FC. Skor 1-0 dari gol yang dicetak pemain nomor punggung 7 itu tidak berubah, sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Bungo FC tidak tinggal diam. Berbagai pola permainan kembali ditunjukkan saat menggiring bola ke gawang lawan. Kesebelasan Merangin FC juga melakukan hal yang sama. Namun berkat kerja keras dan kekompakan semua pemain, pada menit ke-53 gol kembali terjadi lewat tendangan Ade Ivan Hafila sehingga skor menjadi 2-0. Kemudian pada menit ke-73, pemain nomor punggung 10 tersebut kembali berhasil mencetak gol lagi, sehingga skor kembali berubah menjadi 3-0. Kemudian pada menit ke-82, Ade Ivan Hafila berhasil mencetak gol sehingga skor menjadi 4-0. Gol yang bertubi-tubi dari FC Merangin tidak membuat pemain Bungo FC jadi loyo. Gol-gol balasan sangat ingin diciptakan meski wasit telah menambah waktu 4 menit, tapi sampai berakhirnya pertandingan, gol balasan tidak juga terjadi, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 4-0 untuk Merangin FC. Penjabat Bupati Merangin Mukti merasa puas kesebelasan Merangin FC kembali menjadi juara pertama Gubernur Cup 2024 dan berhasil mempertahankan gelar Duta Sepak Bola Jambi 2 tahun berturut-turut. Sebenarnya sudah agak diprediksi pada awalnya bahwa Merangin akan juara. Karena kami melihat dari ritme permainan dari anak-anak Merangin yang luar biasa. Dan terbukti hari ini kami bisa unggul 4-0. Tentu ini merupakan jerih payah dari para pelatih, sepak bola Merangin juga memang luar biasa. Pelatih bermain bagus, kemudian penuh taktik ya. Dan terakhir memang berkat dari doa kita semuanya, terutama masyarakat Merangin. Saya cukup berbangga ya menunjukkan bahwa Merangin betul-betul bagus dan menunjukkan ketangguhannya dalam bermain bola. Kabupaten Merangin akhirnya berhasil memboyong kembali Piala Gubernur Cup 2024 dan berhak atas uang pembinaan sebesar 75 juta rupiah. Kesebelasan Bungo FC berada pada urutan kedua, sedangkan pada urutan ketiga pada kejuaraan Gubernur Cup kali ini diraih kesebelasan tuan rumah Batanghari FC dan kesebelasan Muara Jambi FC karena pertandingan perebutan juara 3 tidak dilaksanakan. Ramadan Terbitakasa, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tim Satres Narkoba Polresta Jambi amankan 39 kg ganja. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi digital, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasi tinggi kepada pasar tradisional online Jambi yang telah membantu membangun ekonomi digital di daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasi tinggi bagi pasar daring lokal yang telah membantu membangun ekonomi digital di wilayah Provinsi Jambi. Apresiasi tersebut disampaikan saat peluncuran produk baru dari pasar tradisional online Jambi yang merupakan salah satu pemain bisnis pasar daring daerah. Wakil Gubernur mengatakan, Provinsi Jambi memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Tingginya angka akses internet yang mencapai 41,34% penduduk pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 56,07% pada tahun 2021, merupakan potensi luar biasa. Pemaksimalan pengembangan potensi ekonomi digital bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pengembangan digitalisasi, salah satunya melalui program Jambi Cerdas dan Pintar, dengan membuka akses internet bagi daerah-daerah yang tidak mendapatkan sinyal. Mendorong kolaborasi yang baik antar seluruh pihak sangat penting dalam meningkatkan transformasi digital di daerah. Pemerintahan, dunia usaha maupun kelompok masyarakat memiliki peran sangat penting di dalam berkolaborasi serta mengarahkan strategi transformasi digital tersebut agar bisa berhasil seperti yang sama-sama kita harapkan. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada PT Advan Teknologi Indonesia. Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap pengembangan pasar daring lokal akan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara optimal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Mendapatkan surat permohonan pembukaan kembali pengangkutan batubara melalui jalur darat dari Kementerian ESDM, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu melakukan kajian sebelum akhirnya memberikan keputusan. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan tanggapan terkait surat permohonan pembukaan kembali pengangkutan batubara melalui jalur darat yang dilayangkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM kepada Gubernur Jambi tertanggal 25 Januari 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, pemerintah provinsi akan mengkaji surat tersebut sebelum akhirnya memberikan keputusan. Untuk sementara, pemerintah akan tetap berpedoman pada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara. Peluang pembukaan pengangkutan batubara melalui jalan umum akan mengikuti poin nomor 5 instruksi tersebut, namun tetap mematuhi seluruh aturan yang berlaku, yakni perusahaan batubara yang akan menggunakan jalanan umum harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kementerian PUPR dan Balai Jalan sebelum menjalankan operasional. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian ESDM, total ada 28 perusahaan batubara yang sudah berkomitmen untuk memenuhi pasokan bagi PLN. Kita diamankan Pak Gubernur sama tim sudah dikaji dulu surat itu ya. Tapi arahnya sebenarnya begini, kita tetap akan merujuk mempedomani Ingub nomor 1 2024. Ada ruang yang masih kita buka space-nya itu di angka 5 itu. Jadi izin. Tetap menggunakan izin, kita memperbolehkan misalnya angkutan batubara untuk menggunakan fasilitas jalan nasional, tapi izin dengan Balai Jalan, dengan Kementerian PU. Permohonan peninjauan kembali pembukaan pengangkutan batubara dilakukan Kementerian SDM
dengan dalih bahwa penghentian tersebut dapat berpotensi menghambat keberlanjutan pasokan listrik bagi PLN di wilayah Sumatera. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, tim Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap 2 pengedar narkoba di kota Jambi. Dari keduanya, polisi menyita puluhan bungkus paket besar berisi ganja. RA, warga Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tidak berkutik saat ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Jambi. Rekaman video amatir menunjukkan pelaku yang baru saja pulang dari Sumatera Barat ini membawa 17 paket ganja yang disimpan di dalam kardus. Barang haram tersebut berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari pengembangan tersangka RA, polisi juga mengamankan BA, warga Palmerah, Kota Jambi. Pengedar ganja ini kedapatan memiliki 22 kg paket ganja. Barang haram tersebut dibawa langsung pelaku dari Biren Provinsi Aceh. Menurut polisi, 39 kg total ganja tersebut akan diedarkan di Kota Jambi. Barang bukti yang berhasil kita amankan, ganja seberat 39.510,40 gram. Apabila dirupiahkan, ini setara dengan Rp118.500.000. Kemudian untuk sabu yang seberat 38,11 gram, apabila dirupiahkan ini setara dengan 452 juta. Untuk mengungkap jaringan narkoba ini, polisi menahan kedua pelaku di Rutan Polresta Jambi. Keduanya terancam hukuman penjara seumur hidup lantaran dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polresta Jambi menangkap seorang pengedar sabu. Pelaku yang juga memiliki senjata api ini terancam pidana hukuman mati. BA, warga Pematang Sulur, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, diringkus tim Satres Narkoba Polresta Jambi. Pengedar narkoba ini kedapatan memiliki 3,5 kg sabu di rumahnya. Tidak hanya itu, pelaku juga memiliki senjata api. Menurut polisi, sabu tersebut akan diedarkan di Kota Jambi. Sedangkan senjata api digunakan pelaku untuk berjaga-jaga. Meski demikian, polisi masih mendalami kepemilikan senjata api lantaran berasal dari pabrik Rusia. Polisi juga mendalami dugaan adanya keterlibatan kepemilikan senjata api ilegal tersebut. Akibat ulahnya, pelaku terancam hukuman mati lantaran melanggar Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api. Dan untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, ini 6 paket yang diduga narkotika dari sabu seberat 347,52 gram, 1 unit HP Android, 1 unit timbangan digital, 2 buah sedotan plastik, 1 buah plastik bekas Cina merek Wanglingwang warna hijau, 1 unit sepeda motor Yamaha Max warna hitam di dalam botolnya. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis pistol Makarov Rusia, untuk barang bukti pistolnya ada di depan, dan 5 butir peluru tajam kaliber 32 mm. Saat ini pelaku tidak ditahan di Rutan Polresta Jambi. Kondisi kesehatan pelaku yang menurun mengharuskannya menginap di rumah sakit. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.